Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kembali lagi bersama saya Adrian Maulana Ramadan dalam acara Bincang Sejarah. Dalam pertemuan kali ini, tentunya saya tidak akan sendiri. Saya akan dibersamai oleh dua orang narasumber hebat, yaitu ada Mas Mujib dan juga Mbak Enji. Pagi Mas Mujib, Mbak Enji. Pagi Mas. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya, sehat. Pada pertemuan kali ini, tentunya kita akan membahas seorang tokoh yang kontroversial menimbulkan pro dan kontra di lingkungan masyarakat. Untuk itu, sebelumnya, mari kita simak tayangan berikut ini. Tan Malaka merupakan sosok pahlawan laki-laki kelahiran Suliki, Sumatera Barat yang lahir pada tanggal 2 Juni 1897. Tan Malaka lahir dari pasangan Rasa Caniago dan Sinah Sinabur. Tan Malaka kecil sekolah di Quick School Bukit Tinggi pada umur 16 tahun di tahun 1913 dan dilanjutkan ke Ridge Quick School di Haarlem, Belanda. Dari sinilah Tan Malaka menemukan adanya ketimpangan sosial di lingkungan sekitar dan muncullah sifat radikal Tan Malaka untuk membela kaum yang berada di bawah. Tan Malaka merupakan sosok yang memiliki sifat sosialis dan politis. Pada tahun 1921, dia pergi ke Semarang untuk memulai menerjuni dunia politik. Kiprahnya dalam dunia politik sangat mengesankan. Hal ini didukung dengan pemikiran Tan Malaka yang berbobot dan berperan besar dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Berbagai halangan dan rintangan yang dihadapi Tan Malaka dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, mulai dari penangkapan dan pembuangan di Kupang, pengusiran dari negara Indonesia, seringnya konflik dengan Partai Komunis Indonesia hingga pernah diduga kuat sebagai dalang di balik penculikan Sultan Syahrir pada bulan Juni 1946. Berbagai peran penting pun diraih Tan Malaka, diantaranya memimpin dalam berbagai organisasi dan partai. Sempat mendirikan Partai Pari pada tahun 1927 dan Partai Murba pada tahun 1948 hingga mendirikan sekolah serta mengajar di Cina pada tahun 1936 dan Sekolah Tinggi Singapura. Ada hal yang sangat penting dalam kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, di mana peran Tan Malaka dalam mendorong para pemuda yang bekerja di bawah tanah masa pendudukan Jepang agar mencetuskan revolusi yang tepatnya pada tanggal 17 Agustus. Tan Malaka terbunuh di Kediri, Jawa Timur pada tanggal 19 Februari 1949. Pemerintah Indonesia menyatakan Tan Malaka sebagai pahlawan nasional melalui ketetapan Presiden RI nomor 53 tanggal 23 Maret 1963. Oke, jadi kali ini kita akan membahas mengenai Tan Malaka. Untuk mengetahui lebih dalam mengenai sosok Tan Malaka, mari kita bincangkan dengan dua narasumber kita. Oke, jadi kan saya mendengar statement ada pendapat itu mengenai Tan Malaka itu merupakan seorang bapak republik. Nah, menurut Mas Mujib sendiri bagaimana tanggapannya mengenai Tan Malaka merupakan seorang bapak republik? Oke, jadi dari buku NAR The Republik Indonesia atau Menuju Republik Indonesia karya dari Tan Malaka yang ditulis di Kanton Cina pada tahun 1925, tepat 3 tahun sebelum Sumpah Pemuda, ketika para pejuang itu masih berpikir tentang persatuan ataupun kemerdekaan. Tan Malaka itu sudah berpikir tentang Republik Indonesia atau sebuah bentuk negara yang akan lahir pasca Hindia Belanda. Karena buku tersebut, Muhammad Yamin itu menyebut Tan Malaka sebagai Bapak Republik Indonesia yang disetarakan dengan George Washington yang merancang Republik Amerika sebelum terbentuk negara itu. Perbedaannya adalah George Washington nama besarnya dijadikan sebagai nama ibu kota, sedangkan kalau Tan Malaka itu seakan-akan hilang dari sejarah bangsanya sendiri. Nah, kalau Tan Malaka ini disebut sebagai Bapak Republik, kenapa justru beliau ini membawakan paham sosialisme? Bagaimana menurut Mbak Enji tanggapannya mengenai hal tersebut? Jadi Tan Malaka ini kan berjuang
melawan imperialisme Jepang dan Belanda dengan membawa paham sosialisme. Kenapa membawa paham sosialisme? Karena sosialisme ini memberikan dasar teoritis untuk mengkritik dan menghentikan dominasi imperialisme untuk berjuang mencapai kemerdekaan Indonesia dan mengadvokasi hak-hak asasi manusia. Oke, selanjutnya kan Tan Malaka kan tewas dibunuh oleh tentara ya. Terus mengapa beliau bisa dibunuh? Apa sih yang dilakukan Tan Malaka hingga dirinya itu dibunuh? Tan Malaka ini dihukum mati karena perlawanannya yang konsisten terhadap pemerintah Republik Indonesia yang dianggap terlalu lunak dan kompromi terhadap Belanda. Sedangkan dirinya ini menginginkan kemerdekaan 100% tanpa melalui perundingan. Seperti pada kritikannya yang berbunyi, tuan rumah takkan berunding dengan maling yang menjarah rumahnya. Oke, mungkin ini pertanyaan yang terakhir ya Mas, terkait mengapa sejarah mengenai Tan Malaka itu tabu seakan-akan ditutupi pada masa Orde Baru. Tanggapannya itu seperti apa? Oke, jadi nama Tan Malaka itu tidak dianggap dalam sejarah pada masa rezim Orde Baru karena kebijakan rezim Orde Baru itu yang menganggap Tan Malaka sebagai anti komunis, sehingga nama Tan Malaka itu seakan-akan dihapus dari pelajaran di sekolah. Itu. Dari pembahasan hari ini dapat disimpulkan bahwa sosok Tan Malaka merupakan pahlawan nasional yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Namun perjuangannya dianggap radikal karena mengkritik dan melawan pemerintah yang justru lunak dan mau kompromi dengan Belanda. Selanjutnya pada era rezim Orde Baru, nama Tan Malaka seolah tak dianggap karena kebijakan rezim Orde Baru yang menganggap bahwa Tan Malaka merupakan antek dari komunis. Oke, terima kasih kepada Mas Mujib dan Mbak Enji yang sudah membersamai saya dalam acara bahas bincang sejarah pada pagi hari ini. Sebelum saya tutup acara pada hari ini, izinkan saya untuk menyampaikan sebuah quote dari Tan Malaka yang berbunyi, "Idealisme adalah kemewahan terakhir yang hanya dimiliki oleh pemuda." Cukup sekian acara kita pada pagi hari ini. Sampai jumpa di acara bincang sejarah selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.